Saya ada pernah suatu kejadian waktu saya praktek malam jam 6 di tahun 2013. Pada saat itu ada suami istri datang ke klinik, dia bawa dua anaknya. Yang satu umur-umur kurang lebih ya 6 tahun, yang satu lebih kecil umur-umur 3 tahun. Tapi mereka itu datang dengan keluar anak yang pertama yang umur 6 tahun bahwa dia menderita sakit pada saat dia nginjek nginjek lantai gitu. Dan pada saat itu mereka bilang, Pak ini lagi demam, suhunya kurang lebih 37,9, 38, ya naik turun lah seperti itu. Nah, lalu saya periksa semua tensi, oke semua bagus, cuma demam, mata semua bagus, cuma pas saya pegang telapak kaki, plantarnya itu kayak nyeri, gitu. Tapi saya melihat di kakinya tidak ada merah, tidak ada luka. Nah, di sini kan saya berpikir, ada apa ini kan? Ada apa ini? Akhirnya saya ambil suatu, ya kita sebagai pengobat harus curigaan ya, negatif thinking itu perlu. Cuma jangan over, tapi perlu lah. Akhirnya saya pikir, apakah ini anak kena polio? Virus polio, tapi menurut saya, apa ya, apa enggak ya? Kedua, saya berpikir, apakah dia kena sindrom Gilbert, yaitu virus yang menyerang saraf-saraf di kaki. Itu dua hal yang pertama kali di benak saya. Tapi saya pikir, tidak juga ya. Akhirnya setelah itu saya akupuntur, saya masas, saya kasih terapi. Tidak pakai inframerah karena saya tahu lagi demam. Kalau saya kasih terapi inframerah bisa dia kejang. Jadi kalau ingat ya, kalau kita terapi anak kecil demam, jangan pakai inframerah. Kalau lagi demam, malah dia bisa naik suhunya. Jadi pakai terapi fotodinamik, terapi warna. Waktu itu saya pakai warna biru supaya meredamkan suhu. Dan benar agak lumayan turun, walaupun masih 37,3. Saya kasih obat herbal untuk mengurangi demam dan juga untuk mengurangi demam dulu lah. Karena saya pada saat ini saya nggak tahu di penyakitnya apa gitu. Jadi saya mengobati simptomnya demam dulu. Saya kasih apa menirang dulu lah pada saat itu. Dengan dosis kecil, dosis anak-anak. Setelah itu, minggu depan dia datang. Pak ini tambah parah kata dia. Saya tersontak gitu. Kenapa ya tambah parah ya? Ada apa ini dalam saya? Oke, saya terapi lagi. Tapi sebelum saya terapi, saya kan bingung ya. Ini ada apa ya? Saya masih apakah ini folio, apa ini sindrom Gilbert? Saya lagi bingung terus, apa ini virus? Tapi demamnya itu tidak seperti awal, 37,9 enggak. Sekarang udah 37,3 udah turun. Tetapi nyeri kakinya masih. Nyeri kakinya masih. Saya takut nih sindrom Gilbert. Ini kan Gilbert agak lumayan berbahaya, bisa apa ya? Ya prognosanya bisa jelek juga, bisa kematian gitu, sama polio. Tapi ya sudah, sekarang saya bilang ini, Pak, Bu, coba cek darah dulu. Cek darah dulu. Saya pada saat itu nggak punya lab, saya bilang suruh kemana kayak cek lab. Akhirnya mereka berdua cek lab dulu sebelum saya terapi. Pada saat dia cek lab, malam itu cek lab, karena besoknya saya bilang nggak mungkin malam-malam kan saya terapi, habis cek lab saya terapi bisa-bisa jam 1 jam 2 malam, nggak mungkin kan, dia juga udah kecapean. Malam itu dia cek lab, paginya datang ke tempat saya. Saya lihat dia punya leukositnya tinggi sekali, di angka hampir 20.000. Wah, ini sebentar lagi sepsis nih kata saya. Ini penyebabnya. Berarti yang sindrom Gilbert, terusnya polio udah hilang deh tuh. Udah nggak berpikir ini. Berarti ada infeksi bakteri nih. Saya nggak tahu apa ini. Saya juga nggak ngerti. Tapi pada saat itu dia punya darah merah masih di angka normal. Nah, terusnya, wah gimana ya? Saya tanya bapaknya, Pak, ini anak suka makan mie nggak? Saya bilang, oh enggak. Wah, saya bingung lagi apa. Itu memang dilema buat saya karena kita dituntut sama orang tuanya mengobati kakinya. Kakinya saya terapi segala macam, oke, tidak perubahan. Tapi pada saat akhir dari terapi, dia ngomong, maaf Pak, saya pengusaha es krim. Saya pengusaha es krim. Dan anak saya tiap pagi minum es krim. Nah, saya bilang itu biang keroknya, saya bilang. Pak, ini anak kemungkinan radang terus yang menyebabkan leukositnya tinggi. Dia sering, kamu enggak? Iya betul, sering.
Wah, leukositnya tinggi gara-gara itu. Terjadi peradangan terus-menerus di tenggorokannya karena suka makan es krim. Belum makan pagi udah makan es krim karena bapaknya dagang es krim. Dan akhirnya saya belum berpikir yang lain-lain nih. Wah, oke, berarti ini radang biasa nih saya pikir. Oke, kalau gitu kita kasih obat herbal yang bersifat antibiotik. Waktu itu saya kasih ada satu jenis tanaman obat namanya bandotan ya, melucu sih, herbal bandotan. Bandotan ini memang adalah herbal untuk antibakterial saya kasih. Dan pada saat saya kasih itu, bersyukur dia bagus. Udah mendingan, besoknya, minggu depannya lagi besok datang, udah bagus. Udah jalan bisa melangkah, walaupun masih sakit, udah bisa melangkah. Udah kelar dong. Habis itu mereka tidak datang lagi ke tempat saya. Setelah sebulan kemudian, dia datang lagi dengan posisi sama, dia demam. Saya pikir apa lagi ya? Langsung dia datang dengan hasil dari dokter anak. Ternyata apa? Dia terkena leukemia. Tapi baru keras. Di situ saya kaget dan shock. Dan di situ saya ambil suatu pelajaran yang sangat berarti. Berarti yang waktu di 20.000, walaupun sekarang darah merahnya pada saat itu kan belum turun. Tapi pas dari dokter anak saya lihat dia punya darah merah sudah mulai turun. Nah, di situ saya melihat ternyata dari efek bahkan es krim terus-menerus pada anak yang terjadi peradangan di tenggorokan, di faringnya, itu mencetus leukosit tinggi dan membuat anak itu mengarah ke leukemia. Ya kalau kita ngambil suatu cerita kesimpulan ini gampang, Pak, stop es krim. Tapi karena bapaknya dagang, anaknya jadi bapaknya suka buat es krim di rumahan gitu, diambil. Nah, sakit di kakinya itu peradangan karena leukositnya tinggi. Ingat kalau leukosit tinggi, terkadang bakterinya sudah nggak ada, dia nyerang tubuh kita sendiri. Nyerang darah, nyerang saraf di kaki. Nah, di situ saya ambil kesimpulan. Berarti yang obat saya kasih pertama menira, bandota saya berubah semua. Jadi obatnya apa yang saya kasih? Obat herbal racikan yang berguna untuk meredam imun. Seperti seperti obat herbal untuk penderita-penderita auto. Pada saat saya memberikan obat herbal itu, semakin lama semakin berkurang. Tapi saya bilang, dari sini saya mau bercerita kepada teman-teman, Bapak Ibu. Ingat, es krim itu sepele. Tapi bisa menyebabkan anak itu bisa kena leukemia. Dalam jangka waktu yang lama, terjadi peradangan terus-menerus. Betul kata guru saya, kalau kamu mendapat suatu penyakit seperti autoimun, karena leukemia itu setengah bisa dibilang kanker, setengah bisa dibilang autoimun. Kamu harus tahu dulu penyebab infeksinya ada di mana. Kalau kamu tidak mendapatkan penyebab infeksi, kamu tidak akan bisa mengobati autoimun tersebut. Karena kita fokus ke obat, bukan fokus penyebab, cause-nya. Nah, jadi itu saya boleh berbagi sharing sedikit tentang pengalaman saya pada saat saya mengobati 2013. Semoga bermanfaat kepada Bapak.